Halo kawan, selamat datang lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas sebuah kisah dan beberapa teori terkait yang namanya ambisi, ya kan? Pasti semua di antara kita relate nih, karena kayaknya sih semuanya pasti pernah punya ambisi di dalam kehidupannya. Nah, kita semua tuh pasti kepengen kan ya namanya sukses, ya kan, ibarat kata kita terbang setinggi langit, kalau perlu sampai nyentuh matahari tuh kita terbang. Kita kepengen sukses, diakuin, ya kan, dipuja-puja, ya kan. Tapi seperti kisah Ikarus nih, terlalu tinggi tuh kadang bisa jadi terlalu berbahaya, ya kan. Nah, hari ini kita mau bahas soal ambisi, ego, limitation atau batasan, dan filosofi menerima takdir dari Nietzsche yang disebut juga sebagai amor fati tuh istilah teorinya, ya kan? Jadi, yuk kita bahas. Nah, soal kisah Ikarus nih. Jadi Ikarus dan Bapak namanya Daedalus itu, mereka tuh berada di sebuah labirin nih, ya kan. Terus mereka kepengen gitu melarikan diri dari labirin tersebut, dan akhirnya mereka punya nih sayap buatan yang terbuat dari bulu dan lilin. Nah, Daedalus memperingatkan nih sama Ikarus, jangan tebang terlalu tinggi, nanti lilinnya meleleh. Karena kalau terlalu tinggi kan nanti bisa menyentuh matahari gitu, terus terbakar, nanti ya lilin di sayapnya itu bisa meleleh gitu. Terus dibilang juga jangan terlalu rendah, tapi nanti sayapnya basah oleh laut, ya kan. Jadi kan tadi sayapnya itu juga terbuat dari bulu, takut basah gitu kalau terlalu rendah, nanti kena air di laut. Nah, awalnya Ikarus patuh tuh sama perintah bapaknya kan, si Daedalus tuh. Jadi dimikir, iya juga kalau terbang terlalu tinggi, ini kan sayap terbuat dari lilin. Ntar kalau terlalu tinggi kepanasan tuh kena matahari ya meleleh dah, ya kan. Nah, kalau terlalu rendah juga, ini kan terbuat dari bulu nih sayap, nanti basah dia, jadi malah nggak bisa terbang gitu kan. Nah, awal-awal itu dia begitu tuh, patuh tuh, masih berpikir secara logis lah gitu kan, nurutin bapak Tapi nah yang namanya dia lagi terbang, ya kan, iya kayak mabuk aja gitu, kayak mabuk oleh rasa bebas dan kekuatan. Wah, gue bisa terbang tinggi nih, gue bebas melihat segala hal, melakukan segala hal dengan sayapku, ya kan. Dan dia merasa powerful gitu, punya kekuatan, bisa terbang tinggi. Akhirnya ia pun kagak melihat lagi yang namanya nasihat bapaknya, kagak dihiraukan lagi, karena dia udah haus nih oleh yang namanya ambisi dia untuk terbang lebih tinggi, untuk terus merasa powerful, ya kan, dan bahkan merasa lebih bebas. Akhirnya pun ia terbang makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, ya kan. Akhirnya ia makin deket tuh sama matahari, ya kan. Dan akhirnya pun karena itu sayap terbuat dari lilin, makanya lilinnya pun mencair, meleleh. Ya udah sayapnya meleot, ya kan. Akhirnya ia pun terjatuh, si Ikarus pun akhirnya terjatuh di laut, tenggelam dan hilang. Jadi ambisi dia untuk menjadi lebih dan lebih lagi malah membuat dia akhirnya binasa gitu kan. Ya emang kadang-kadang sih kita kalau misalnya belum mencapai di posisi tinggi tuh ngelihatnya kayak enggak lah, gue nggak akan lebih ambisi lagi kok, gue tidak akan berambisi. Cuman memang tantangannya ketika kita udah berada di posisi tinggi tuh, rasanya kagak ada puasnya tuh, ya kan. Wah, ambisi datang terus menerus, kepengen lebih tinggi lagi, kepengen lebih tinggi lagi. Kayak kisah si Ikarus nih, akhirnya dia lebih tinggi, lebih tinggi, akhirnya deket sama matahari, ya kan. Wah, udah kena dah itu sayapnya meleleh. Ya udah akhirnya dia terjatuh dan tenggelam. Nah, terkait
soal ambisi dan ego dan lain-lain, kita mau bahas juga soal suatu hal yang bernama hubris. Jadi hubris itu adalah istilah Yunani kuno nih. Dia ini artinya kesombongan yang sudah melampaui batas manusia. Jadi ini udah sombong di atasnya sombong nih kayaknya, ya kan. Jadi ini bukan percaya diri yang sehat tuh, bukan confident yang masuk di akal lagi gitu. Tapi ini perasaan yang lebih kayak aku lebih besar dari aturan, aku kebal dari kegagalan, ya kan. Jadi dia merasa lebih besar dari apapun juga gitu. Ya udah kan udah kagak sehat ya kan. Jadi ini dalam bahasa Yunani istilahnya disebutnya hubris tuh. Sombong di atasnya sombong nih, rajanya sombong ya kan. Nah, sedangkan ego itu juga bisa bikin kita buta terhadap resiko tuh. Dan ambisi kita yang tanpa batas sering nyamar jadi semacam kayak mimpi yang mulia gitu. Mimpi yang emang nih kayaknya harus kita kejar dalam hidup, seperti tujuan hidup kita gitu, seakan-akan. Padahal sebenarnya ego itu adalah sesuatu yang penuh dengan ketakutan yang gak kita sadarin. Jadi ego itu bisa bikin kita buta gitu. Kita udah kagak bisa berpikir logis, gak bisa berpikir panjang lagi nih kalau udah yang namanya dikuasain ego. Udah gak bisa lagi lihat resiko-resiko, ya kan. Misalnya kita punya ambisi terhadap pengen jadi pemimpin di sebuah daerah gitu kan. Terus ya udah karena kita merasa kita gue nih orang baik nih, gue bisa harus jadi pemimpin ya kan. Cuman akhirnya karena terbutakan ego dan dia itu menyamar tuh tadi mimpi yang merasa dia jadi memang harus jadi pemimpin buat jadi orang baik, itu tersamarkan oleh si ego ini yang akhirnya membuat dia udah kagak lurus lagi tujuannya untuk menjadi pemimpin yang baik, tapi lebih kayak ya gue pokoknya nggak mau harus jadi pemimpin aja, ya kan, karena emang udah jadi bentuknya ambisi gitu. Makanya itu dia tadi yang dibilang kalau ego itu bisa disamarin gitu dalam bentuk mimpi-mimpi yang mulia, ya kan, kepengen jadi pemimpin yang baik, tapi ketika akhirnya misalnya gagal, wah kayak nggak terima gitu ya kan, akhirnya ambisi jadi pemimpin, yang penting gue jadi pemimpin aja udah, kagak peduli dah caranya bagaimana, kayak mau baik kayak mau kagak kayak. Nah, coba relate gak nih sama kondisi di zaman sekarang ini? Nah, tadi kita udah bahas soal hubris dan ego ya kan. Sekarang kita mau bahas sebuah konsep dari Friedrich Nietzsche yang namanya amor fati, atau artinya mencintai takdir. Jadi kita itu mencintai kenyataan dan keadaan yang ada, dan kita juga menerima keadaan dan kenyataan yang ada. Kita mencintai itu yang namanya takdir, atau emang ya udah kondisinya bagaimana gitu, kita cintain tuh keadaan dan kondisi kita. Jadi itu tuh termasuk kita mencintai penderitaan dan juga limitation atau batasan-batasan kita dalam hidup, ya kan. Jadi ini bener-bener ya udah, mau kita takdir kita baik kayak mau kita takdir kita buruk, kita cinta udah sama kondisi dan kenyataannya bagaimana. Jadi bukan berarti teori dan konsep ini tuh anti ambisi ya. Jadi ya ini tetap boleh punya ambisi, tetap boleh punya mimpi. Tapi Nietzsche itu memperingatkan kita jangan sampai menjadi yang namanya budak keinginan, ya kan. Jadi kita dibanding menjadi budak keinginan atau tadi kemauan-kemauan kita, lebih baik kita terima aja udah jalan kita. Termasuk itu ada kejatuhan, ya kan. Termasuk itu ada penderitaan. Termasuk juga kebahagiaan yang pastinya, ya kan, sebagai bagian dari makna, sebagai bagian dari hakikat dari kehidupan ini, ya begitu. Nah, kita tuh sering merasa ya kan kalau batasan atau limitation itu adalah penghambat dalam hidup. Padahal sebenarnya batasan itu bisa jadi pelindung kita loh, bisa jadi penjaga gitu. Misalnya ya dalam hubungan atau dalam pekerjaan atau dalam mimpi atau dalam hal apapun deh. Itu tuh batasan bisa jadi sebagai pertanda kita untuk kasih tahu ke kita kapan sih kita harus berhenti.
ya kan? Jadi kita kagak kelewat ambisi gitu. Misalnya ya tadi misalnya dalam hubungan nih kita naksir sama seseorang ya kan. Ya Allah, kayak kita kecintaan banget sama nih orang nih. Aduh, kayaknya kalau nggak sama nih orang kita kagak bakal bisa nih. Pokoknya kita harus mendapatkan dia. Ya kan, kalau kayak begitu jadinya ambisi ya kan, dikejar terus, padahal mah emang ya itu orang kagak seneng balik sama kita, atau emang bukan jodoh kita aja gitu. Jadi kagak usah terlalu dikejar ya kan. Ya udah, terima aja kalau dia kagak jodoh kita. Niscaya nanti dapet jodoh yang lain yang lebih baik, yang lebih cocok sama kita ya kan. Nah, tahu pembatasan-batasan itu, batasan dimana oh iya deh, emang nih orang kagak mau sama kita ya kan, kagak bakal jadi pasangan kita, itu bikin kita berhenti kan untuk ngejar orang itu ya kan. Nah, itu baik tuh untuk kita terapin dibanding kita ngejar nih orang terus sampai kita kayak ngehalalin segala cara untuk mendapatkannya, karena jatuhnya udah seperti ambisi, jatuhnya udah obsesi gitu, udah bukan lagi keinginan yang sehat, bukan lagi mimpi yang sehat. Atau kita misalnya mau mendapatkan satu jabatan nih di kantor atau di pekerjaan kita ya kan, pokoknya gimana caranya kita harus ngedapetin tuh, kita berambisi, mau kita melakukan hal-hal yang dilarang, mau kita melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, tetap kita jalanin, yang penting kita dapetin tuh jabatan di kantor. Itu kan jadinya kan ya udah ambisi yang nggak sehat ya kan. Jadi dengan kita tahu batasan kita bisa tahu nih, oh emang sebenarnya jabatan itu belum cocok sama kita, karena kemampuan kita tuh ya belum sampai setinggi itulah untuk bisa mendapatkan jabatan itu. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh, tahu batasan seperti itu baik sih, biar kita bisa ibaratnya ya tahu diri lah, kita bisa tahu kapan kita harus berhenti dalam mengejar sesuatu yang kita anggap mimpi gitu kan. Jadi kita kedepannya cuman jalanin kehidupan dengan baik, gak mesti punya ambisi yang malah merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi emang kapan harus berhenti itu penting tuh, tahu batasan kapan harus berhenti itu sebenarnya adalah bentuk tertinggi dari kesadaran diri ya kan. Jadi kita kenal sama diri kita sadar diri kita tuh siapa, jadi kita tahu kapan kita berhenti gitu. Kagak buta mata, udah kita kejar aja terus ambisi kita sampai wah nyakitin orang ya kan, sampai merugikan banyak orang, ya jangan sampai kayak begitu ya kan. Nah, jadi si Ikarus ini tuh sebenarnya dia bukan dihancurkan oleh mimpi, karena ya bermimpi ya sah-sah aja, boleh-boleh aja ya kan. Tapi dia dihancurkan oleh ketidakmampuan dia untuk mengenali batas dari keinginannya sendiri gitu. Jadi dia tidak mengenal diri dia untuk dia tahu tuh batasannya sampai mana ya kan. Kayak misalnya ya tadi dia pikir dia bisa aja gitu, karena udah berada di atas langit, terbang yang tinggi, dia bisa tuh mencapai matahari. Padahal sayap yang dia pakai itu ada batasan-batasan, karena ya terbuat dari lilin tadi. Jadi kalau misalnya sampai sangat tinggi dan akhirnya deket sama matahari, bisa meleleh dan lain-lain, dan akhirnya malah bikin dia terjatuh ya kan, dan malah bisa hilang udah semua mimpi dia ya kan. Jadi itu yang harus diperhatikan sih, jangan sampai kita jadi Ikarus ya kan, yang gak tahu tuh bahwa sebagai manusia kita punya batasan dari keinginan kita sendiri. Jadi kita harus mengenali dan mampu untuk mengenali batasan kita sendiri. Nah, kisah Ikarus tuh sebenarnya bukan sekedar tragedi aja, tapi adalah cerminan nih buat kita semua. Karena dalam dunia zaman sekarang nih yang memuja ambisi dan pencapaian ya kan, wah lihat di sosial media orang pada punya ini, punya itu, berasa punya pencapaian ini, pencapaian itu, diapresiasi gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh bikin kita harusnya sih bisa bertanya gitu. Apakah saat ini kita lagi terbang tinggi atau kita sedang jatuh perlahan? Kita kejar ambisi kita, apakah emang itu beneran terbang tinggi atau kita lagi pelan-pelan terjatuh ya kan? Mendapatkan begitu banyak pujian di sosial media ya dengan pencapaian-pencapaian kita yang kita kejar ya kan, karena kita ambisi dan menghalalkan segala cara. Apakah itu benar-benar kita lagi terbang tinggi gitu, atau emang kita lagi pelan-pelan lagi jatuh ya kan? Nah, Nietzsche itu juga mengajak kita itu untuk mencintai takdir tuh. Jadi ini bukan soal menyerah ya kan, bukan pasrah aja gitu, tapi kita sadar kita ini manusia
Kita bukan dewa, kita bukan Tuhan, kita kagak bisa melakukan segala hal. Kita punya limitasi dan batasan-batasan yang harus kita ketahui. Jadi kita tahu kapan berhenti, ya kan? Kita harus punya tuh kemampuan untuk menyadari ketidakmampuan kita. Dan itu aja udah cukup sebetulnya. Oke deh, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membuat kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman dan kawan-kawan yang kira-kira membutuhkan video-video seperti ini. Jadi terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!